Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, para pelajar jenjang SD kelas 5 maupun MI, serta warga belajar paket A dimanapun saja berada, juga Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu orang tua yang kebetulan memiliki putra-putri atau mungkin cucu yang sekarang baru duduk di kelas 5 SDMI maupun kejar paket A, serta Bapak Ibu guru khususnya yang mengampu di jenjang SDMI ataupun di tutor kejar paket A. Jumpa lagi melalui channel Dalyana Berbagi ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika atau seri kedua pembelajaran matematika untuk kelas 5 SD MI atau paket A. Materinya masih melanjutkan pembahasan tentang konversi satuan waktu. Kalau kemarin ada 25 tugas yang harus dikerjakan secara kelompok, sehingga masing-masing kelompok mendapatkan 5 tugas ini kemarin tugasnya. Nah, kali ini nanti kita akan coba bahas, meskipun tidak harus semuanya, yang kita anggap agak-agak susah saja lah. Nah, sehingga insya Allah benar-benar pembelajaran matematika melalui channel Dalyana Berbagi ini betul-betul menyenangkan, mengasihkan, dan memudahkan atau mempermudah khususnya bagi adik-adik sekalian. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya langsung share screen saja. Nah, ini adalah seri kedua dari pembelajaran matematika SDMI paket A kelas 5. Materinya nanti kita bahas soal yang kemarin menjadi tugas bagi adik-adik sekalian. Ada 25 soal, tapi tugasnya kelompok, sehingga masing-masing kelompok mendapatkan 5 butir soal untuk dikerjakan. Nah, bagaimana? Ada kesulitan dari soal ini? Ada apa tidak? Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Oh, ada. Nah. Dan insya Allah kalau Bapak Ibu memberikan tugas sudah dikoreksi ya. Saya tunggu-tunggu yang mengirim tugas lewat WA tidak ada ya. Jadi nah, kita akan coba membahas, tetapi tidak semuanya. Nomor berapa saja yang nanti akan kita bahas. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan bahwa tujuan pembelajaran dari materi tentang konversi satuan waktu ini masih sama dengan pertemuan pertama, yaitu melalui paparan, tanya jawab, pembahasan contoh dan latihan. Diharapkan adik-adik atau peserta didik yang pertama dapat mengonversikan, mestinya pakai V ya, mengonversikan, bukan pakai F ya, maaf ya. Saya ganti sekalian biar tidak salah. Kemarin sudah salah, mengonversikan. Aduh, besar. Tujuan yang pertama adalah mengonversikan satuan waktu dari jam ke menit atau detik, atau menit ke detik, dan atau sebaliknya. Kemudian menentukan jumlah atau selisih dari 2 waktu atau lebih yang berbeda. Menentukan salah satu dari waktu. Nah, ini memulai atau sebelum, lama waktu dan waktu selesai, atau sesudah dari suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Dan menyelesaikan masalah terkait dengan satuan waktu. Ini
kita bagi menjadi, ternyata tidak cukup menjadi dua pembelajaran. Jadi nanti kita bagi menjadi 3 pembelajaran ya. Nggak apa-apa. Oke, nah ini. Nah sebelum kita bahas soal latihan, perlu diingat tentang konversi waktu, terutama detik, menit, jam. Nah, saya masih ingat, 1 menit itu berapa detik? Ya 60 detik. Nah, 1 jam berapa menit? 1 jam? Iya 1 jam 60 menit. Kalau begitu 1 jam berapa detik? 60 kali 60 ya berarti berapa? 3.600 detik. Nah, sehingga kalau merubah dari jam ke menit, jam ke detik, menit ke detik harus bagaimana? Gimana? Iya dikalikan. Kalau sebaliknya dibagi atau dikali 1/4. Ya. Nah, jadi ini ya, 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, maka 1 jam 60 kali 60, 3.600 detik. Kalau merubah dari menit ke detik, jam ke menit, jam ke detik, itu dikali. Ya. Misalnya 2 menit, berapa detik? Ya 2 kali 60. 3 jam berapa menit? Ya 3 kali 60. Begitu. 5 jam berapa detik? Ya 5 kali 3.600 detik. Nah, sebaliknya kalau merubah dari detik ke jam, menit ke jam, detik ke menit, bagaimana? Dibagi, ya betul ya. Ini tolong jangan lupa. Jadi yang terutama ini adakan yang minggu, yang hari, minggu, tahun, bulan, sudahlah. Itu nanti saja ya. Yang penting ini harus betul-betul diingat. Ya. Nah, sekarang mari kita coba bahas sebagian soal yang kita anggap agak susah sajalah. Ya. Jangan semuanya. Ya. Kemarin kan ini ada 25. Nah, nih. Nah, dari nomor 1 sampai 25, itu kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1, 6, 11, kelompok 2, nomor 2, 7, 12, kelompok 3, 3, 8, 13, kelompok 4, 4, 9, 14, kelompok 5, 5, 10, dan 15. Itu untuk asik mencoba secara kelompok bagian yang pertama 15 soal. Yang bagian kedua, ini itu ada 10 soal. Nah, Allah, alhamdulillah adik-adik sudah mencobanya ya. Nah, ini ada 10 soal. Ini juga dikerjakan secara kelompok. Kelompok 1 nomor 5 dan 10, kelompok 2, 4, 9, kelompok 3 nomor 3, nomor 8, kelompok 4 nomor 2 dan nomor 7, kelompok 5 nomor 1 dan nomor 6. Nah, katanya nih yang agak susah, jadi tidak semuanya saya bahas, saya yakin adik-adik sudah bisa. Nah, yang agak susah ini nomor 9, 10 untuk yang asik mencoba yang pertama dari 15 soal. Untuk yang 10 soal asik mencoba bagian 2 itu nomor 4 dan nomor 9, 10. Jadi kita akan coba bahas untuk 5 soal ini. Silahkan adik-adik nanti cocokkan apakah benar atau salah. Kalau benar alhamdulillah, kalau salah ya dibetulkan supaya nanti tidak salah lagi. Yang penting tidak takut mencoba, tidak takut salah. Oke, sudah siap dengan alat tulisnya? Kita akan coba bahas ya. Oke. Nah ini untuk nomor 9 dan 10. 1 jam 15 menit itu berapa detik? Bagaimana nih caranya? Gimana?
Yang jam, yang menit, iya jam maupun menit diubah menjadi satuan detik dulu. Bagaimana caranya? Iya dikali. Jadi 1 jam itu 1 kali 3.600 detik, 15 menit, 15 kali 60. Nah, ini 3.600, 15 kali 60 berapa? 900. Jadi 3.600 ditambah 900 itu 4.500 detik. Gimana benar? Hore, benar. Alhamdulillah. Jadi 1 jam 15 menit itu sama dengan 4.500 detik. Terus 0,75 jam berapa detik? Ya apa kan? Iya dikali. Jadi 0,75 kali 3.600 detik. Karena 1 jam kan 3.600 detik. Sama dengan 2.700 detik. Gampang kan? Iya. Sekarang yang nomor 4. 720 detik itu berapa menit? Bagaimana caranya? Iya, dibagi 60 atau dikali 1/60. Jadi berapa? Ini boleh juga 72 dibagi 6. Ya, ini nolnya kan bisa dibagi dulu, dibagi 10 dulu. Bagi 10, 72. Bagi 10 itu 6. Hingga 72 dibagi 6 berapa? Iya, 12. Jadi 720 detik itu sama dengan 12 menit. Oh. Terus nomor 9 yang bagian kedua ya. 27 menit ditambah 480 detik itu sama dengan berapa menit? Mana caranya? Yang ini sudah menit, tidak usah diubah lagi ya. Yang 480 yang diubah menjadi apa? Dikonversikan ke menit. Gimana caranya? Iya, dibagi 60. Jadi 27 ditambah 480 detik diubah jadi menit itu dibagi 60 sehingga sama dengan 27. Ini tetap ya karena sudah menit. Nah, yang 480 bagi 60 sama saja 48 dibagi 6 itu 8. Sehingga 27 ditambah 8 sama dengan 35 menit. Jadi 27 menit ditambah 480 detik itu sama dengan 35 menit. Ya. Mana? Tidak ada kesulitan kan? Nggak susah sebenarnya ya. Asal kemarin memperhatikan dengan serius dan benar-benar tidak putus asa untuk mencoba. Tidak takut salah. Salah tidak jadi masalah. Yang penting nanti jangan salah. Oke, nah sekarang nomor 10, 18 jam dikurangi 7.200 detik. Itu berapa menit? Mana caranya? Iya, kedua-duanya harus dikonversikan menjadi menit dulu. Atau dikonversikan menjadi satuannya itu tidak jam, tidak detik, tapi semuanya menjadi menit. Nah, jadi 18 jam berapa menit? Iya, 18 dikali 60. 7.200 detik berapa menit? Dibagi 60. Iya, pintar. Jadi 18 kali 60, 7.200 dibagi 60. Berapa itu? Ini 1.080. Ini sama saja 720 dibagi 6, itu 120. 1.080 dikurangi 120, berapa? 960 menit. Ya. Jadi dari 25 soal, saya bahas 5 saja, yang lain saya yakin sudah adik-adik bisa karena tidak susah ya.
Dan ini pun sebenarnya saya yakin bagi adik-adik tidak susah. Tapi siapa tahu ada yang ragu-ragu, mudah-mudahan sekarang sudah yakin. Oke, ya. Mana? Ada yang kesulitan? Kalau nanti masih ada kesulitan atau ada soal yang ingin ditanyakan dari yang 25 soal itu silahkan. Boleh ditanyakan melalui komentar di bawah video ini maupun melalui nomor WA saya 0821 530 03192. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, menemukan cara menghitung waktu sekarang atau saat ini sebelum dan sesudahnya. Nah, gimana itu? Misalnya begini, sekarang pukul 8.00. Nah, 3 jam sebelumnya itu pukul berapa? Gampang kan? Atau 5 jam sesudahnya itu pukul berapa? Yo. Ada yang nggak bisa? Gampang kan? Pukul berapa? Kalau sekarang pukul 8 itu 3 jam sebelumnya pukul berapa? Iya, pukul 5. Bagaimana caranya? Nah, ini pukul 05.00. Bener ya? Tapi bagaimana caranya? Anu Pak, 8. Sebelum 8 kan 7. Terus 6. Terus 5. Nah, boleh begitu ya. Kalau 5 jam sesudahnya, atau kita bahas dulu yang sebelumnya. Boleh juga dengan cara yang lain, yaitu bagaimana? 8 dikurangi 3. Ya kan? Iya, betul. 8 dikurangi 3 itu sama dengan 5. Nah, cuma karena ini jam, nanti bagaimana menguranginya? 3 jam itu bisa ditulis dengan 0300. Sehingga begini, ini 0800 dikurangi 0300. Nah, dikurangi ini 0500. Jadi begini boleh cara menguranginya. Karena ini cara begini nanti akan bermanfaat ketika jamnya itu ada tidak pas jam saja, tapi ada jam sekian menit ya. Terus sekarang, kalau sekarang pukul 8, 5 jam kemudian atau 5 jam sesudahnya pukul berapa? Ya, pukul? Iya, pukul 13. Dari mana? Oh, 8. 8 ya, 9, 10, 11, 12, 13. Ya kalau cuma 5 jam lah, kalau 20 jam, masa harus ngitung tangan? Ayo pikirkan bagaimana cara lain. Ada yang ketemu? 8, 5, 3. Gimana? Iya ditambah. 8 tambah 5, 13. Iya, ditambah. Nah, cara menambahkannya boleh seperti ini. Jadi 0800 ditambah ini 5 jam ditulis 0500 ditambah atau dijumlahkan 1300. Kalau begitu bagaimana caranya? Kalau diketahui waktu sekarang kemudian menentukan waktu sebelumnya, iya dikurangi lamanya waktu ini. Kalau menghitung waktu sesudahnya bagaimana caranya? Ditambahkan dengan lamanya waktu. Itu kalau menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah. Sekarang bagaimana menentukan waktu sekarang? Nah, contohnya gimana? Nah, nih, sekarang pukul berapa? Kalau 3 jam sebelumnya itu pukul 5. Nah, atau sekarang pukul berapa? Kalau
5 jam sesudahnya pukul 13. Pukul berapa di sini? Ya pukul 8 sama. Cuma bagaimana caranya? Ini pukul 5 sebelumnya. Sekarang pukul berapa ya? Gimana caranya? 5, 3, 8. Berarti caranya? Iya, ditambah. Jadi 5 ditambah 3, 8. Oke? Nah, cara menambahkannya atau menjumlahkannya seperti ini juga. Boleh. Jadi 0500 ditambah 3 jam itu berarti 0300. Dijumlahkan atau ditambahkan 0800. Jadi kalau menghitung waktu sekarang, tahu waktu sebelumnya bagaimana caranya? Ya, waktu sebelumnya itu ditambahkan dengan lamanya waktu. Nah, sekarang kalau tahu 5 jam sesudahnya itu pukul 13. Pukul berapa sekarang? 08. Dari mana? Apa ditambah juga? Mana? Iya, dikurangi. Jadi ini 13 dikurangi 5 itu 8. Atau kalau dengan menggunakan penjumlahan seperti apa, pengurangan seperti ini, ya 13.00 dikurangi 05.00. 5 jam ditulis menjadi 05.00, artinya 5 jam. Nah, dikurangi 13 kurangi 5 ya 8. Jadi pukul 08.00. Bisa dipahami nih? Jadi kalau tahu 3 jam sebelumnya pukul berapa? Pukul 5. Sekarang pukul berapa? Gimana caranya? 5 tambah 3. Kalau tahu sesudahnya pukul 13, 5 jam sesudahnya pukul 13, pukul berapa sekarang? Ya, 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Jadi pukul 8. Ya. Tuh, nah sudah ketemu caranya ya. Jadi kalau menghitung waktu sebelumnya itu dikurangi, kalau sesudahnya ditambah. Iya, diketahui waktu sebelumnya menghitung waktu sekarang gimana caranya? Ditambah. Tahu waktu sesudahnya menghitung waktu sekarang? Dikurang dengan lamanya waktu. Oke. Nah, sekarang contoh soalnya. Jadi ingat caranya tadi ya. Ini nomor 1. Jika saat ini pukul 10.25, pukul berapakah 4 jam 53 menit sebelumnya? B. Pukul berapa 6/3 jam kemudian atau sesudahnya? Yang nomor 2. Jika 3 jam 25 menit yang lalu pukul 10.45, pukul berapakah 5 jam 35 menit yang akan datang? Nah, gimana ini caranya? Sama dengan tadi. Kalau menghitung waktu sebelumnya tadi gimana? Waktu apa? Apa tadi? Ya, waktu sekarang dikurangi lamanya waktu. Kalau menghitung waktu sesudahnya, waktu sekarang ditambah lamanya waktu. Oke ya. Itu harus diingat. Ya. Nah, sekarang penyelesaiannya untuk nomor 1. Nah, dari soal itu diketahui sekarang pukul 10.25. Ditanyakan apa? 4 jam 53 menit sebelumnya pukul berapa? Itu yang A. Jelas ya? Jadi, kan dengan gambar itu jadi lebih mudah. Terus yang B apa? 6/3 jam sesudahnya atau yang akan datang itu pukul berapa? Nah, gimana kalau menghitung
menentukan waktu sebelumnya tadi. Gimana caranya? Iya, dikurangi. Berarti gimana? Apa ini ya? 10.25, 4 jam 53 menit, kita tulis 0453. Kemudian kita kurangi. 5 dikurang 3, 2. Terus pinjam 1. Karena 2 tidak bisa dikurang 5. Gitu ya. Berarti 12 dikurang 5, 7. Tinggal 9 dikurangi 4, 5. Jadi pukul 05.72. Begitu. Nah, ngitung seperti ini salah. Nah, yo, siapa yang tahu kenapa kok salah? Ya. Ingat, yang kita hitung ini jam, bukan bilangan biasa. Kalau jam itu, kalau menitnya tidak bisa dikurangi, harus bagaimana? Iya, harus pinjam 1 jam. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Jadi ini harus diubah 10.25 itu. Karena menitnya tadi akan dikurangi 53. Itu 25 dikurangi 53, tidak bisa. Sehingga pinjam 1 jam. 1 jam itu 60 menit. 60 tambah 25, 25, 85. Jadi pukul 10.25 kita tulis menjadi 0985. 85. Pukul 9 lewat 85 menit itu kan sama. Supaya apa? Supaya bisa dikurangi 53 menit. Sehingga ketika dikurangkan 85 dikurangi 53 itu 32. 5 dikurangi 32, 8 dikurangi 5, 3. 9 dikurangi 4, 5. 0 dikurangi 0, 5. Jelas sampai di sini? Kalau begitu 4 jam 53 menit sebelumnya pukul berapa? Iya, pukul 5.32 menit. Jadi bukan 5.72, nanti jadi 6.12, salah. Ya. Ingat, ini yang dikurangi itu jam, menit. Karena 25 menit tidak bisa dikurangi 53 menit, pinjam 1 jam. 1 jam itu 60 menit. 10 dipinjam 1 jam tinggal 9. Jadi ditulis menjadi 0985 menit. Baru bisa dikurangi 53. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Saya? Alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana kalau menghitung waktu sesudahnya? Gimana tadi? Ia dijumlahkan atau ditambahkan. Ditambah. Jadi 10.25 ditambah 6/3/4 jam. Supaya bisa dijumlahkan seperti ini atau dikurang seperti ini nanti harus ini diubah menjadi 6 jam berapa menit. Jadi yang 30/4 jam itu jadikan menit dulu. Sehingga ini sama dengan 6 jam ditambah 3/4 kali 60 menit. 3/4 kali 60 itu ini bisa dibagi 4 semua, dapat 1, di sini dapat 15. Sehingga 3 kali 15, 45 menit. Jadi ini 6 jam 45 menit. Sampai di sini bisa dipahami. Saya ulangi ya. Karena kita akan menjumlahkan jam dan menit. Ini nanti pukul 10.25, 25 menit ya. Maka ini kan jam harus diubah ke jam dan menit. 6/3/4 jam itu 6 jam tambah 3/4 jam. 3/4 jam diubah ke menit, artinya 3/4 kali 60. Dibagi 4 semua, ini dapat 1, ini dapat 15.
Sehingga 3 kali 15 itu 45. Jadi 6 3/4 jam itu sama saja 6 jam 45 menit. Sehingga bisa dijumlahkan menjadi 10:25 ditambah ini 0,645. Baru dijumlah. Berapa ini? 0, ini 7, ini 16. 16:70 menit. Lah betul 16:70 menit itu kan lucu. Ini lebih dari 1 jam. Ya kan? 70 menit itu berapa jam, berapa menit? Yang 61 jam masih sisa 10. Berarti 1 jam 10 menit. Yang jam tambahkan 6 ke 16 menjadi pukul berapa? 17:10 menit. Jadi kalau sekarang pukul 10:25 menit, maka 6 3/4 jam kemudian adalah pukul 17:10 menit. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi, jika saat ini pukul 10:25 menit, maka 4 jam 53 menit sebelumnya adalah pukul 05:32 menit. Dan 6 3/4 jam atau 6 jam 45 menit kemudian adalah pukul 17:10 menit. Gimana? Saya sudah berusaha pelan-pelan, bisa dipahami ya? Sekarang yang nomor 2. Nah, supaya jelas, ini saya pindah ke sini. Nah, yang nomor 2 itu, gimana itu soalnya? Ini bicara tentang sekarang. Sekarang nggak tahu. Yang jelas, 3 jam 25 menit sebelumnya itu pukul 10:45 menit. Ya. Nih. Jika 3 jam 25 menit sebelumnya pukul 10:45 menit, pukul berapakah 35 menit yang akan datang? Berarti bicaranya kan sekarang. Sebelumnya pukul 10:45 menit. Nah, kemudian 5 jam 35 menit yang akan datang pukul berapa? Jadi meskipun sekarang tidak ditanyakan, harus dicari dulu. Nah, jadi sekarang pukul berapa? Nah, baru nanti kalau tahu sekarang, menghitung waktu yang akan datang, gampang, tinggal apa? Ditambah. Nah, sekarang kalau tahu waktu sebelumnya, menghitung waktu sekarang bagaimana? Kalau tahu waktu sekarang, ditanyakan waktu sebelumnya tadi kan dikurang. Nah, kalau tahu waktu sebelumnya akan mencari waktu sekarang bagaimana? Iya, ini ditambahkan. Jadi ini ditambah. Jadi 10:45 ditambah 3 jam 25 menit. Nah, jadi 10:45 menit ditambah 03:25, artinya 3 jam 25 menit. Dijumlahkan, berapa itu? Ini 70 ya. Jadi 13:70. Nah, 70 itu lebih dari 1 jam. Ini sama saja dengan pukul berapa? Iya, 14:10 menit. Jadi meskipun sekarang tidak ditanyakan, dihitung dulu. Jadi sekarang adalah pukul 14:10 menit. Nah, baru 5 jam 35 menit yang akan datang pukul berapa? Nah, sekarang sudah tahu waktu sekarang, mencari waktu yang akan datang atau waktu kemudian, mana caranya? Iya, ditambah. Jadi 14:10 ini
sekarang 14.10, maka 5 jam 35 menit yang akan datang ya ditambahkan 05.35. Berapa? Ini 45, ini 19. Jadi yang akan datang adalah pukul 19.45 menit. Ini. Ingat, bicaranya itu sekarang. Sekarang ngomong 3 jam 25 menit sebelumnya itu pukul 10.45 menit. 5 jam 35 menit kemudian pukul berapa? Nah, harus dihitung dulu sekarang itu jam berapa, baru nanti ditambahkan dengan lama waktu sesudahnya. Mana bisa dipahami sampai di sini? Kalau begitu nomor 2 ini, jadi jika 3 jam 25 menit waktu yang lalu pukul 10.45, maka 5 jam 35 menit yang akan datang adalah pukul 19.45. Meskipun sekarang tidak ditanyakan, ya enggak usah ditulis di sini, enggak apa-apa, tapi harus dihitung dulu waktu sekarang, baru dihitung waktu yang akan datang atau waktu kemudian. Nah, sekarang asik berlatih. Nah, kalau kemarin berlatihnya secara kelompok, sekarang berlatihnya secara individu atau masing-masing. Ya. Nah, ini ada 5 soal. Ya. Insya Allah caranya sama dengan yang sudah kita bahas. Ya. Jadi nomor 1 saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Pukul berapakah 100 menit setelah pukul 08.50? Nomor 3 ini, dari Jakarta Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit. Sedangkan Beni naik bus selama 11 jam. Berapa selisih lama perjalanan Edo dan Beni? Berarti mengurangkan waktu seperti ini tadi caranya. Ya. Nomor 4, jika 1 jam yang lalu pukul 9.45, pukul berapakah 2,5 jam atau 2,5 jam yang akan datang? Berarti seperti ini ya, nomor 2. Pukul 14.40 Edo tiba di rumah neneknya. 2 jam yang lalu ia berangkat dari rumahnya. Pukul berapa Edo berangkat dari rumahnya? Jadi dihitung pukul 14.40 Edo tiba di rumah neneknya itu dianggap sebagai apa? Sebagai waktu sekarang. Kemudian dihitung 2 jam yang lalu atau 2 jam sebelumnya. Insya Allah ini tidak susah. Ya. Silahkan nanti dicoba kerjakan secara individu. Tapi andaikan mau belajar kelompok juga silahkan. Ya. Yang penting kerjakan sampai bisa dan tidak usah takut salah. Insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mana? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh ditulis melalui komentar di bawah video ini, atau boleh juga ditanyakan lewat nomor WA saya 082153003192. Nah, kiranya kita cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran seri kedua ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan pembelajaran seri ketiga dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa, rajinlah belajar. Tetap bersemangat untuk belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Semoga kalian semua akan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sukses. Amin, amin, ya robbal alamin. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.